Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Saudara-saudara, mari kita lanjutkan pembahasan dalam pengajian kita mengenai pengaruh tidur atau tidur yang banyak ya, dan juga pengaruhnya ini dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, qala wisdawu sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasratun naumi utawi akeh turu, tumitul qalbah, tumitu iku mateni opo an-naum al qalbah ing ati. Dadi ati iso dadi mati gara-gara akeh turu. Kadek turu ni gak berkualitas ya, naudzubillah. Wa tudhibul baha'a lan iso ngilangake, wa tudhibu lan ngilangake apa annaumu al baha'a ing padange rai. Dadi rai ini wong sing akeh turu itu enggak ono pancaran sinar, gak ono seger-segere. Ya, jadi lek kakian turu itu iso ngilangke padange rai. Al-baha itu padangi apa ini muka wajah. Jadi lek wong kakian turu itu biasanya pandangan iku siji. Kaya mayit susah ngono. Naudzubillah summa naudzubillah. Iku lek kakian turu ngono. Iki teruse Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing nomor loro teruse Kanjeng Nabi masalah dosa wa kasratudz dzunubi. Utawi akeh dosa, tumitul qalba iku mateni apa adzunub, apa dosa iku mang al qalba ing ati ya padha. Akeh turu mateni ati, akeh dosa ya mateni ati. Ati iso mati gitu. Wa turithun nadam, mewarisake apa adzunub an-nadam ing getun. Jelasnya gini. Katanya Rasulullah, ketika itu Nabi memberikan nasihat kepada sahabat yang ada di masjid saat itu ya. Kata Nabi begini, kasratun naumi, banyak tidur itu tumitul qalbah, menyebabkan hati menjadi mati. Wa tudhibul baha'a. Ya. Terus banyak tidur itu juga dapat menghilangkan cahaya muka. Mukanya itu tidak bercahaya sama sekali. Tidak ada pancaran-pancaran nur yang ada di mukanya itu. Kenapa? Kakian turu, kebanyakan tidur. Itu. Makanya kebanyakan tidur juga jelek, kurang tidur juga jelek gitu. Yang sedang-sedang sajalah. Wa kasratudz dzunubi, sedangkan banyak dosa itu tumitul qalba, itu juga menyebabkan hati menjadi mati gitu. Tumpuan dosa. Jangan meremehkan dosa-dosa kecil. Kalau dosa kecil itu ditumpuk, engkau jadi gunung. Ya, jadi menggunung dosa itu menjadi menggunung. Itu juga bisa menyebabkan hati seseorang itu mati. Wa turithun nadam, dan juga menimbulkan apa? Penyesalan yang tiada henti. Wa turithulan ngewarisake apa adzunub an-nadam ing getun. Getun itu penyesalan. Ya, oleh karena itu saudara-saudara, terutama santri ini di pondok pesantren Ahlus Sunnah wad Da'wah Ulul Albab ini, mari dijaga betul. Mosok ngaji turu, ono pelajaran ngene turu, engko pulang kuliah ya turu tok ae. Itu bahaya ya.
Santri-santri ini terutama ya. Kasratun naumi terus Kanjeng Nabi tadi tumitul qalba. Iku matani apa an-naum al-qalba ing ati. Jadi banyak tidur itu juga jelek, kurang tidur juga jelek, kepada kesehatan tidak baik gitu. Bagaimana kalau kita niru Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi itu kalau memberi contoh kepada umatnya, tidur jangan malam-malam. Ya, misalnya tidur ya jam 9. Harapannya apa? Jam 10 gitu ya tidur, jam 9 tidur. Harapannya nanti jam setengah 3, jam 2 itu bisa bangun. Bisa bangun, bisa wudhu, bisa tahajud. Gitu, harapannya bisa ibadah di tengah malam. Sebab malam itu dibagi 3 ya. Malam itu dibagi 3. Ada sepertiga malam pertama. Dari Isya itu sampai jam 12. Itu sepertiga malam pertama. Ada sepertiga malam kedua. Itu dari jam 12 sampai jam 3. Yang ketiga, ada sepertiga malam ketiga. Ada sepertiga malam terakhir. Dari jam 3 sampai subuh. Nah, kebanyakan ulama-ulama kita, ulama-ulama salaf, para sahabat, tabi'in ini memilih yang sepertiga malam ketiga. Kenapa? Karena sepertiga malam terakhir itu di dalam hadis itu disebutkan Allah turun ke langit dunia menantang para hambanya. Ayo sapa sing njaluk tak kei, sapa sing ndonga tak ijabahi gitu. Siapa yang jauh tolong tak tulungi. Jadi Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Di sepertiga malam terakhir. Oleh karena itu kita contoh Kanjeng Nabi, contoh para sahabat, contoh para tabi'in, contoh para tabi'in, contoh para ulama sampai sekarang. Jadi banyak ulama yang memilih sepertiga malam terakhir, yaitu jam 3 sampai subuh. Bangun, sholat, wiritan, kalau masih ada waktu kita baca Al-Quran, qiraatul Quran, sampai mendengar azan. Nah, nanti kalau sudah azan, kita tinggal menjawab azan dulu, kemudian sholat qobliyatas subhi, ya, qobliyatas subhi, itu jangan pernah ditinggal. Qobliyatas subhi itu jangan ditinggal. Ada keterangan man shalla raq'ataini qobliyatal fajr atau qobliyatas subhi gitu ya. Siapa orang yang sholat 2 rakaat ya. Siapa orang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh. Sebelum sholat fardu subuh, artinya qobliyatas subhi. Ya, 2 rakaat saja. Bi alam wa alam, dengan membaca setelah Fatihah rakaat pertama alam, setelah rakaat kedua juga alam. Ya. Lam yusibhul alam, gitu. Lam yusibhul musibah. Maka dia akan diselamatkan oleh Allah dari musibah alam ini. Apa alam pertama? Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqada dahrak wa rafa'na laka dikrak fa inna ma'al usri yusra fa idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Itu rakaat pertama setelah Fatihah. Setelah rakaat kedua, alam juga. Alam nasrah alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Itu juga alam di alam taro ya untuk rakaat kedua. Maka siapa yang istiqomah salat sunnah qobliyatas subhi dengan membaca 2 alam ya, alam nasrah dan alam taroh, maka Allah akan lam yusibhul musibah. Orang tersebut tidak akan terkena musibah alam ini. Ya, kita diselamatkan oleh Allah, kita dilindungi oleh Allah gitu ya. Oleh karena itu sekali lagi jangan tidur malam-malam agar
bisa bangun malam, bisa tahajud gitu. Oke, demikian dulu apa yang dapat kita kaji. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang barokah manfaat dan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalaninya, untuk mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian kacepot kula namira mun bade selopot anyu ana sepora sakek bengkong jak sarana sekalangkong seporana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.